Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini akan saya terangkan, kalau di teori tadi sudah kita bicara konsep basis data secara umum, di praktikum ini akan kita fokuskan ke basis data elektromatis. Walaupun tadi sudah di teori tugasnya adalah bagaimana membuat basis data elektromatis dipandang kebutuhan dari entitas dan atributnya. Perlu dipahami bersama bahwa basis data yang perlu kita pahami dulu adalah basis itu adalah kerangka atau wadah untuk menyimpan sebuah entitas, dan yang di dalam entitas itu ada atribut-atribut. Contohnya seperti apa? Konsep sederhananya, contoh kalau kita ingin mengelola peralatan kesehatan di suatu rumah sakit, mengelola peralatan kesehatan. Entitas apa saja yang dibutuhkan? Entitas itu maksudnya yang berkecimpung atau yang berkaitan dengan peralatan kesehatan apa saja? Tentunya satu, alat kesehatan itu sendiri. Ya. Kemudian kedua, orang yang mengelola alat kesehatan. Ya, contoh di sini adalah teknisi bisa, penanggung jawab ruangan bisa, atau kita masukkan dalam entitas user. Ya. Kemudian alat itu kan tentunya ditempatkan dalam sebuah ruang, ya. Bisa ruang untuk pelayanan terhadap pasien, bisa ruang untuk pasien misalnya bisa perawatan, bisa diagnostik, bisa laboratorium dan sebagainya. Berarti ada entitas ruang, yaitu sebagai tempat untuk menempatkan alat. Kemudian ada nanti ada kaitannya dengan gini. Tadi kaitannya dengan user tadi, user kaitannya dengan alat itu kan melakukan apa istilahnya interaksi atau aktivitas user tadi terhadap alat itu. Satu, kalau kaitannya dengan tenaga elektromedis berarti dia melakukan pemeliharaan, ada perbaikan, ada kalibrasi. Itu berarti menjadi sebuah entitas baru. Jadi minimal ada alat, ada ruangan, ada user, ada pemeliharaan, ada proses perbaikan, ada kalibrasi. Minimal ada 6. Mungkin nanti ditambah dengan untuk apa istilahnya memudahkan kita dalam mengelompokkan alat, nanti ada kategori alat dan jenis alat. Jadi minimal ada 8 tabel yang kita buat. Tambah nanti mungkin satu untuk inventarisir. Jadi supaya memudahkan, kan kadang kalau menggunakan kode alat kan seolah-olah aneh gitu ya. Maka nanti kita fasilitasi membuat inventaris untuk mungkin sebuah institusi rumah sakit nanti, karena inventarisnya bisa mengadop di, di lembaganya masing-masing atau di institusinya masing-masing. Karena penomoran inventaris biasanya dari institusi beda-beda. Tapi untuk kode alat ini kita samakan. Oke. Minimal ada 9 entitas, ya, entitas 9 tabel akan kita buat. Yang masing-masing entitas itu memiliki atribut. Contoh alat itu nanti ada kode alat, kemudian ada nama alat nanti katanya dengan jenisnya. Oke, kalau alat berarti kode minimal kode alat, merek, jenis, kemudian nanti ada tanggal pembelian, kemudian mungkin status layak pakai atau pemeliharaan perbaikan kalibrasi dia masukin sana. Kemudian nanti kita sematkan kunci dari ruang, ya, nanti supaya bisa ngelink ke tabel ruang, ada ID ruang. Kemudian ada tabel ruang nanti ada ID ruang, nama, mungkin ada denda, ya, kemudian ada yang bertanggung jawab siapa, kepala mungkin, ya. Kemudian ada entitas user tadi, user mungkin ada nanti ID user, ada nama user, mungkin ada teleponnya, kemudian nanti ada bagiannya, ya, ada user passwordnya, ya, supaya nanti untuk masuk ke sistem ini. Kemudian katanya dengan pemeliharaan, proses pemeliharaan mungkin nanti dia akan ada hubungan relasi antara alat dengan user, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di pertemuan kelima tentang relasi tabel. Oke. Sekarang bagaimana kita membuat wadahnya dulu, yaitu kita simpan dalam sebuah database elektromatik NIM-nya. NIM kalian masing-masing. Dan nanti isinya adalah 9 entitas itu. Nah, cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya yang bisa yang berbasis pakai SAM yang Microsoft, ya, yang OS-nya Microsoft bisa memakai ini apa CMD atau Command.com. Bisa juga menggunakan PHP MyAdmin. Ya, nanti bisa dipakai juga untuk yang berbasis Android, biasanya menggunakan PHP MyAdmin interface.
Oke, kita lanjutkan. Kita share ya. Screen saja. Cara yang pertama yaitu menggunakan command.com ya. Command.com, silakan. Jadi, untuk share screen agak berat, apalagi screen tidak aplikasinya. Oke, kita buka dulu programnya yaitu CMD, command.com. Ingat-ingat pastikan sebelum kalian masuk ke MySQL-nya, SAM control panelnya harus kondisi on ya. SAM control panel kemarin, kalau kemarin baru apa artinya yang on, sekarang wajib SQL-nya harus on ya. Kalau sudah setting otomatis start on, tidak perlu setting, cuma memastikan saja. Jadi sudah otomatis start on ya. Kalau sudah baru masukkan perintahnya sesuai yang ada di modul. Yang di modul praktikum sudah ada di Seato masing-masing. Silakan dibuat. Mulai dari membuat sebuah database-nya. Membuat database. Ya, di-create database. Gitu ya. Kita ya langsung praktekkan. Sebelum ke sana, masuk dulu cara masuknya lewat ini. Letak posisi MySQL-nya itu mengikuti dari SAM-nya, yaitu ada di folder C kalau kita install ya, C. Kemudian ada SAM, ada doc, baru MySQL. Di sini ada bin. Jadi letak posisi MySQL-nya ada di sini. Maka harus bisa kita masukkan MySQL .exe-nya langsung double klik, tapi kita tidak bisa membuat tabel baru ya. Hanya cuma sebagai tamu quest saja. Ya, ini ada MySQL jadi double klik. Oke, supaya kita masuk, kita sebagai root nih atau admin. Caranya bagaimana? Silakan diikuti di modul. Ya, ini ada CMD, CD backslash, CD sum, gitu ya. Nanti silakan dilihat di modulnya. Saya langsung praktekkan. CD backslash, CD sum, SQL, CD bin. Kemudian untuk masuknya, oh ya, bentar. Kurang L ya. Oh ya, untuk command from itu kalau ingin mengulang perintah sebelumnya itu panah atas ya. Tinggal diedit, panah kiri, tambahi L. Gitu. Kemudian masukkan MySQL, strip U, masih root. Kita ingin masuk sebagai user root. Passwordnya P. Nah, passwordnya tidak usah diisi, enter saja. Kalau sudah, baru kita masukkan langkahnya adalah databases ya, databases. Dan enggak, kita ingin membuat automatic name. Ini elemen 1 tadi. Sekarang kita ingin name saja ya, mensimulasikan saja. Create data base electromatic underscore name. Ingat-ingat diakhiri titik koma kalau masuk dalam SQL, titik koma. Kemudian ini sudah keterangan where oke, sudah berhasil. Cara nantinya bagaimana? So databases jamak database ya. Oke, ini sudah masuk automatic name. Sekarang sebelum kerangkanya sudah kita buat. Sekarang bagaimana kita membuat entitasnya? Caranya harus kita use dulu. Kita pakai database yang barusan kita buat dengan cara use electromatic name. Titik jangan lupa. Nah, kalau sudah ada database string, itu artinya kalian sudah aktif di database yang barusan kalian buat ya. Kemudian bagaimana cara membuat tabelnya? Kita lihat tables. Sudah ada belum tabelnya? Kalau belum ketika buat ya masih empty ya. Sekarang kita buat database-nya, tabelnya. Ini untuk mempersingkat saya copy pertanyaan. Kita ingin membuat tabel alat dulu. Ya, tadi ada 9 entitas ya. Kita buat alat dulu.
caranya kita membuat tabel alat. Ini ada di modul ya. Ada 3 cara pembuatan sintaknya. Silakan dilihat di modulnya. Halaman cara membuat database. Ini. Cara membuat tabel, sorry. Cara membuat tabel ini create table. Cara membuat tabel, tadi yang 3 itu cara memasukkan tabel, masukkan data record tabel ya. Kalau membuat tabel caranya seperti ini. Jadi kita ingin membuat apa? Kerangkanya dulu, ya. Fill, atributnya entitas alat, punya atribut 6 ini ya. Ini tipenya ini, panjangnya ini, bermerknya ini. Berarti sintaknya ini. Jadi silakan diketik di sana. Ingat akhir statement. Siap nama tabel atau nama file diapit petiknya petik tegaknya. Petik itu sebelah nomor 1 itu kalau di keyboard. Ya. Bukan petik tegak, tapi petik miring. Petik miring, sorry. Petik miring di sebelah angka 1. Kalau sudah di enter, keterangan berhasil. Ya, jadi ada ini tabel, nama tabelnya apa, kemudian kurung buka. Itu pertama apa, tipenya apa, panjangnya berapa, 0. Artinya dia tidak boleh kosong. Dalam pengisian merek, harga, ini, kemudian tanggal berdiri, jadi data panjangnya secara default dari MySQL-nya. Kemudian yang lain silahkan disesuaikan. Primary key belum masukkan ya, belum. Primary key-nya, belum masuk. Nanti tinggal ditambahkan aja di dalam add primary key nanti. Oke, kalau sudah, sekarang bagaimana cara menambahkan primary key? Jadi ini ada alter tabel. Oke, sebentar. Ini ada alter, primary key kunci. Nah ini, add table mesnya add ya. Kita tambahkan alter. Script dulu ya, kita describe alat. Tampilannya sendiri belum, extra key-nya belum masuk. Kita tambahkan sekarang seharusnya ada key-nya. Alter table, tabelnya alat ya. Alat. Tambahkan add primary key. Primary key terhadap apa? Kode alat. Kurung buka titik koma. Nah, sudah ada. Kita coba bedanya apa? Di describe alat. Nah, ini ada key-nya primary. Oke, kalau sudah, sekarang bagaimana cara memasukkan data? Cara memasukkan data. Ini ada 3 cara. Cara memasukkan data ada. Insert into, kalau runtut itu tidak usah disebut filenya, langsung nilai runtutannya dari fil pertama sampai fil terakhir dalam tabel yang disebut. Tapi kalau tidak urutan dari filenya, sekarang disebut dulu nama tabel, fil yang mau diisi itu urutannya apa, baru values urutannya sesuai dengan itu yang disebut. Gitu ya. Bisa juga menggunakan insert into nama tabel ini menggunakan set. Saya nyoba pakai yang kedua. Oke, caranya mempersingkat. Saya pakai ini. Kemudian ini ada row where ya. Untuk mengecek select bintang itu mewakili semua fil. From dari tabelnya apa. Nah, ada masuk. Tinggal tugas kalian adalah menambahkan dengan coding yang di atas ini. Ini tadi Anda tambahkan untuk semua ini ya, ada 12 sebenarnya. Tambahan 12 ini supaya jadinya seperti ini. Oke, perintahnya sama menggunakan insert. Pakai cara yang 1 sampai 3 tadi boleh yang mana. Itu kalau menggunakan SQL dari command prompt. Sekarang bagaimana kalau yang menggunakan PHP MyAdmin gitu ya. Caranya sama. PHP MyAdmin coba saya ini Electromatic.
Karena ini sudah ada, saya hapus ya. Saya hapus dulu. Berarti kan NIM. Sekarang saya ingin membuat selain NIM ya. Ininya mungkin prodi saya simpulkan dengan prodi. Kalau kalian silakan nanti sesuaikan dengan ini apa NIM kalian masing-masing. Ini salah satu cara ya, boleh menggunakan yang tadi, boleh menggunakan ini. Jadi yang dua-duanya dilakukan. Maksudnya kalau database ya, kalau tadi sudah berhasil ya, sini tidak usah diulangi, dilanjutkan aja. Ya. Contoh, ini kita mulai dari awal ini. Tadi kita saya membuat elektromatik. Prodi kita tem itu 04 ya. Oke, untuk saya buat. Jadi dari PHP MyAdmin sini, klik basis data. Nanti muncul ini buat basis data. Buat. Secara otomatis setelah diklik ya, nanti dia aktif di database tersebut ya. Ini ada keterangan ingin buat tabel, namanya apa, jumlahnya, kolomnya berapa atau filenya berapa. Kalau saya lebih enak yang coding ya, lebih cepat. Cara memasukkan codingnya tadi bagaimana sintaknya tadi, pilih MySQL juga saya pilih MySQL. Jadi tandanya kalau tadi show databases, kalau di sini database tinggal diklik aja di sini. Kalau sudah muncul berarti database sudah terbuat. Oke, saya ingin membuat tabel ya, karena ini sudah aktif ya, di atas ini sudah aktif di Elektromatik 04. Karena saya ingin buat tabel, caranya sama. Caranya adalah menggunakan ini tadi, create alat. Saya copy. Ini lebih simpel harusnya. Ya, saya kirim. Kalau di sini tidak harus pakai titik koma ya, kalau di SQL. Ini ya, tidak harus pakai titik koma. Kirim. Ya juga langsung dikerjakan asal triggernya adalah tombol kirim. Kalau yang tadi di Commandos Prompt itu triggernya adalah titik koma terus di enter. Itu triggernya. Oke. Nah, selamat ini Elektromatik 04 terisi alat. Nah, ini. Kalau alat, kalau tadi yang describe ya, describe bisa Anda ketik di SL-nya. Kalau di sini bisa mewakili describe itu struktur. Ya, struktur itu alatnya di sini. Alatnya apa saja? Klik, ya ini strukturnya, describe-nya sama. Atau ingin menginsertkan tadi ya. Tadi kan ada insert menambahkan baru itu, kalau sudah dipilih nama tabelnya sini, klik tambahkan. Ya, tambahkan. Nanti silakan diisi di nilai kolom nilai dari ini. Setiap field ini ada nilai, silakan diisi. Kalau kalian ngisi satu-satu, klik kirim. Kalau ingin ngisi langsung banyak ini ya, berapa baris langsung 12 ya boleh. Langsung 12 nanti langsung kolomnya ada 12 isian, gitu ya. Tapi kalau saya cenderung lebih menggunakan SQL-nya saja. Lebih cepat ngetiknya. Sama-sama ngetik lebih menggunakan ini tadi. Oke, tinggal di insert, sama aja caranya. Saya jalankan lewat SQL. Begitu saya kira cara menginsertkan, nanti cara mengupdate caranya juga sama. SQL atau di browse. Insert caranya sama ya. Ini. Nah, sama. Kalau ingin saya lihat bintang from alat, penggantinya di real-time jelajahi gitu aja. Nanti dia akan menambahkan seluruh data di tabel alat. Nah ini, karena dia baru satu ya, satu yang masuk. Oke, gitu ya. Kalau ingin cara mengupdate bagaimana? Ya, mengupdate. Caranya kalau ingin diupdate, silakan di ini ada opsinya primary key-nya. Oh tadi belum di primary key ya, makanya belum diupdate. Oke. Tambahkan add index tadi, kalau di sini strukturnya. Kalau tadi kan add primary key terhadap kode alat ya, tadi belum dimasukkan. Ini coba kita modifikasi, kita menggunakan SQL tadi, alter tadi, atau ini tadi tambahkan satu indeks ya, indeks tambahkan satu, buat indeks satu dikirim. Agak aneh bahasanya. Tapi memang seperti itu. Nama indeksnya apa? Kode alat. Terhadap kode alat ukuran tidak usah kirim. Nah, sudah memiliki, kalau jenis dijelajahi itu bisa diedit. Nah, lebih
MySQL apa yang Commandos Prompt ya. Kalau ini agak keluar gitu. Nah, ini baru bisa kalau sudah ada indeksnya baru contoh ini ada ingin diubah ya tinggal diklik aja diubah. Nanti apa Animac ganti digital apa AMI 34 sesuai di modul silakan dan ini dikirim. Apa bisa juga dimasukkan menggunakan update pilih DSL-nya. Begitu saya kira untuk pengantar database siang hari ini kita diupayakan syukur-syukur bisa ini ya selesai semua di sini. Jadi ada 9 entitas tadi ya. Karena tetap PR-nya harus dibuat. Ini dibuat sampai dengan ini. Kalau yang saya lihat minimal membuat subtabelnya ya, membuat tabel sudah mengisi. Kalau yang saya lihat nanti kita lebih lanjut ke pertemuan berikutnya. Oke, saya kira cukup itu. Dan nanti tolong tugasnya seperti ini ya, seperti materi ini ya. Anda tunjukkan aja, mungkin ya durasinya tidak usah panjang-panjang, 5 menit sudah terlalu lama. Anda tunjukkan, di PHP admin kalian itu ada, saya sarankan menggunakan Zoom ya, kalau yang berbasis Windows, karena ukurannya bisa kecil. Tapi kalau menggunakan Android bisa pakai DU Recorder ya. Tunjukin aja sini, Elektromedik, sudah ada apa, kemudian kliknya apa, gitu aja. Elektromedik itu menandakan untuk validasi bahwa itu memang kerjaan kalian dari audio dan visual ya, atau video ya, gambar kalian sama suara kalian terekam. Itu yang validasi tugas kalian yang ngerjain, bukan copy paste dari temennya gitu ya. Cuma begini aja PHP MyAdmin-nya apa kalau yang pakai Commandos Prompt tinggal tunjukin database ini, databases. Nah, kemudian use apa, sambil direkam. Ya. Oke, ini boleh, pakai PHP MyAdmin juga boleh. Oke, sekian. Selamat praktek menimba ilmu. Ingat-ingat, proses tidak akan terbohong terhadap hasil. Gitu ya. Semangat tetap belajar, niati dengan menuntut ilmu. Semoga kalian mendapatkan keberkahan dari ilmu yang kalian pelajari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.